Gunung Lawu, izinkan kami pulang. Mengalami gangguan ketika mendaki gunung memang udah biasa, namun pengalaman yang kalian alami tentu punya kesan yang berbeda antar teman pendaki yang lainnya sehingga kisah itu jadi tantangan tersendiri buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita simak ceritanya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kisah ini dialami oleh Tian dan 3 temannya tahun 2019, ketika di perjalanan naik, firasat Haikal tidak enak. Dia merasa aneh seolah alam tidak mengizinkan pendakian di Lawu kali ini. Ketika sampai di pos 1, Haikal masih terheran karena sepi pendaki. Lanjut gak nih bro? Semua terdiam bingung karena merasakan hal yang sama, mau pulang nanggung mau lanjut firasatnya gak enak, gimana ya? Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap lanjut ke pos 2, di sini Tian istirahat di bawah pohon besar, baru sesaat memejamkan mata dia melihat seorang bapak-bapak degen janggutnya yang berwarna putih mengajaknya untuk mampir ke rumah. Nak mari mampir ke rumah bapak, rumahnya deket kok dari sini. Tian tentu bingung, dia sadar di sekitar sana gak ada rumah sama sekali. Bapak itu terus menatap Tian tajam, rumah bapak ada di sana, tepat sekali bapak itu menunjuk ke arah jurang. Lah jurang, katanya kalau tidak mau mampir, mereka semua akan mati dan saat itu wajah bapak tadi berubah menjadi hancur. Tolong, Tian sadar setelah digampar sama Haikal, lah apaan yang gue lihat barusan? Dia masih bertanya-tanya dalam hati, sosok bapak-bapak itu begitu nyata namun di tengah kesadarannya dia kembali melihat bapak-bapak yang sama dengan yang ada di mimpi, lah masa iya gue salah lihat, tapi Tian tak memusingkan itu. Akhirnya mereka lanjut perjalanan. Waktu itu setel maghrib kabut turun. Arif menghimbau untuk tidak terlalu jauh dari tim. Sekitar jam 8 malam mereka mendirikan tenda. Namun si Tian melihat ada sesuatu. Sosok itu adalah pocong dengan kain kafan yang sangat lusuh. Tatapan matanya tajam mengarah ke tempat Tian dan kawan-kawan. Pocong itu ada di sekitar sana, tapi Tian hanya diam tidak bilang ke yang lain, takut pada histeris. Malam itu mereka istirahat melepas lelah sambil ngopidel, lagi asik ngopi tiba-tiba banyak suara tawa dan tangis. Di luar tenda, di sini Haikal nangis sejadi-jadinya karena takut. Entah apa yang dilihat Haikal saat itu, dia bilang ada sosok yang menyeramkan mencoba gangguin mereka. Akhirnya Haikal ditenangkan oleh Arif, sampai larut malam dan mereka tertidur namun Arif dan Tian hanya tidur bebek. Mereka kembali bangun saat mendengar suara keramaian seperti pasar. Setelah itu Tian mendengar seperti suara perempuan memanggil namanya. Iaan, Iaan, kemarilah. Saat Tian dan Arif keluar tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba terdengar suara gamelan dan Haikal kembali kesurupan. Saya menginginkan pria ini, sembari menunjuk ke arah Tian. Tian tentu kaget kenapa malah dirinya. Dia takut dan juga was-was. Di antara mereka hanya anak yang namanya Arif yang paham tentang hal-hal seperti ini. Arif menatap datar ke arah Haikal, siapa kamu? Dan makhluk itu hanya tertawa. Tian hanya bisa berdoa berharap Haikal segera pulih sementara Doni dan Arif terus memegang Haikal yang tenaganya makin lama makin kuat. Aku adalah penunggu tempat ini, aku mau bocah ini. Arif langsung membacakan beberapa doa yang membuat Haikal berteriak sangat kencang meminta ampun dan barulah Haikal bisa disadarkan kembali. Setelah kejadian itu mereka segera bersiap untuk summit dan turun hari itu juga. Gimana menurut kalian? Oh iya, jika kalian ingin berbagi cerita-cerita horor bisa DM ke IG ataupun kirim ke email di bawah ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.